Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Alin Ambarwati, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rahma Anaja. Saya Ajahra Seliatrisa. Saya Rahma Nur Fadila. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia dari Bahasa Melayu Kuno hingga menjadi bahasa internasional. Sebelum memasuki ke pembahasan, kita perlu mengetahui bahwa bahasa Indonesia merupakan cerminan budaya dan jati diri suatu bangsa. Bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Perkembangannya sudah mulai dari sejak sekitar abad ke-7 Masehi. Ketika bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua French. Ada beberapa bukti sejarah yang menunjukkan penggunaan bahasa Melayu, yaitu Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 684 Masehi. Selanjutnya ada Prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi. Selanjutnya ada Prasasti Karangbahi pada tahun 688 Masehi. Selanjutnya ada Prasasti Gandasuli pada tahun 832 Masehi dan yang terakhir ada Prasasti Bogor pada tahun 982 Masehi. Selanjutnya, bahasa Melayu terus mengalami perkembangan dalam ejaan. Salah satunya adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Ejaan ini merupakan ejaan resmi pertama bahasa Melayu. Salah satu cirinya adalah menggunakan huruf OE yang bunyikan U, contohnya pada kata guru yang sekarang ditulis sebagai GURU, dulunya itu ditulis sebagai GOERO. Kemudian perkembangan berlanjut pada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947. Salah satu perubahan yang terjadi adalah penggunaan OE menjadi U. Demikian penjelasan mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai peristiwa penting yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah bahasa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sejak Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Bahasa Melayu kemudian menjadi dasar berkembangnya bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda memiliki peran penting karena memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa daerah. Pada bagian infografis juga terdapat beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat komunikasi antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu bangsa. Setelah itu, perkembangan bahasa Indonesia terus berlanjut melalui perubahan ejaan. Pada tahun 1972 digunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini menyempurnakan aturan bahasa Indonesia, misalnya penggunaan huruf dan penulisan kata agar lebih teratur. Kemudian pada tahun 2015 diterbitkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang kemudian disempurnakan lagi menjadi EYD edisi 5 pada tahun 2022. EYD edisi 5 merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang digunakan dengan pemutakhiran kaidah dan kosakata. Jadi, dapat kita lihat bahwa perkembangan bahasa Indonesia tidak berhenti pada satu periode saja, tetapi terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa internasional, serta kaidah EYD yang terdapat dalam infografis.
Selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah 1 hari kemerdekaan, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara berdasarkan bab 15 pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar pendidikan, dan alat komunikasi nasional, serta digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Kemudian, sistem ejaan bahasa Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Salah satunya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD yang mulai digunakan pada tahun 1972. Ejaan ini menyempurnakan aturan penulisan bahasa Indonesia seperti perubahan DJ menjadi J, NJ menjadi NY, dan TJ menjadi C. Contohnya yaitu kata jalan berubah menjadi jalan, kata njata berubah menjadi nyata, dan kata njantik menjadi cantik. Selanjutnya, sejak 28 Oktober 2008 hingga saat ini, bahasa Indonesia terus dikembangkan untuk memperluas penggunaan kedudukannya di tingkat internasional. Perkembangan ini didukung oleh Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44. Bahasa Indonesia digunakan dan dipelajari di berbagai negara, serta berfungsi untuk memperkuat jati diri bangsa di dunia internasional, serta mendukung diplomasi budaya dan menjalin kerjasama global. Menggunakan sistem EYD edisi 5, terdapat beberapa aturan, misalnya penggunaan huruf kapital, penulisan kata depan, serta penggunaan unsur serapan. Contohnya yaitu huruf kapital untuk diri, untuk unsur diri. Dan untuk kata depan contohnya di spasi jalan. Dan untuk kata serapan seperti pangeran di Ponorogo. Dari infografis yang telah kami jelaskan dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Dimulai dari bahasa Melayu yang digunakan sejak masa kerajaan Sriwijaya, kemudian berkembang menjadi bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda dan menjadi bahasa negara setelah kemerdekaan dan terus dikembangkan hingga memiliki kedudukan di tingkat internasional. Perubahan ejaan dari ejaan Van Ophuijsen hingga EYD edisi 5 tahun 2022 menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menjaga bahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.